Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Budi Ahmad Masyur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran SD dan teman-teman yang kami banggakan. Di video pembelajaran kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 akan membahas materi dengan judul umpan balik dalam evaluasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Riza Saifullah sebagai moderator. Adapun untuk pematerinya yaitu yang pertama Sarah Asari, lalu ada Ulfa Dwi Zahra, Tarisa Rindiani, dan Doni. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baik. Umpan balik dalam evaluasi. Apa sih umpan balik itu? Nah, umpan balik atau biasa disebut dengan feedback jika dalam bahasa Inggris. Nah, umpan balik itu adalah respon atau tanggapan terhadap suatu tindakan, kejadian, atau proses. Ini bisa berupa informasi, saran, atau kritik yang disampaikan untuk memberikan masukan atau perbaikan pada kegiatan tersebut. Dalam pembelajaran, umpan balik membantu siswa memahami materi yang dipelajari, memberikan panduan untuk meningkatkan pembelajaran, dan mendorong mereka untuk belajar lebih aktif. Adapun tujuan umpan balik adalah yang pertama, ada meningkatkan pemahaman peserta didik tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua, membantu peserta didik mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan kinerja. Nah, yang keempat, ada membantu pendidik memahami efektivitas metode pengajaran mereka. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk umpan balik. Jenis umpan balik itu ada 5. Yang pertama yaitu jenis umpan balik positif, yaitu dengan cara memberikan penghargaan atau pujian terhadap kinerja yang telah berhasil dicapai. Yang kedua adalah jenis umpan balik negatif, yaitu diberikan dengan cara memberikan kritik dan saran terhadap kinerja yang belum berhasil dicapai. Yang ketiga yaitu umpan balik konstruktif, diberikan dengan cara memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dengan cara yang konstruktif dan mendukung. Yang keempat yaitu umpan balik langsung, diberikan secara langsung setelah kinerja berhasil dilakukan. Yang kelima adalah umpan balik secara tidak langsung, yaitu diberikan secara tidak langsung seperti melalui laporan atau evaluasi. Selanjutnya bentuk umpan balik. Yang pertama ada bentuk umpan balik secara verbal. Bentuk umpan balik ini disampaikan secara lisan. Yang kedua, bentuk umpan balik nonverbal. Bentuk umpan balik ini disampaikan melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Yang ketiga adalah bentuk umpan balik tertulis, yaitu bentuk umpan balik yang disampaikan melalui tulisan seperti laporan atau komentar. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip dan strategi yang efektif. Prinsip yang pertama yaitu spesifik. Umpan balik harus spesifik dan jelas tentang apa yang harus diperbaiki. Yang kedua, tepat waktu. Umpan balik harus diberikan tepat waktu agar dapat memenuhi, meningkatkan, dan membantu kinerja. Yang ketiga yaitu konstruktif dan tidak menyerang pribadi. Yang keempat yaitu dua arah, dapat diterima dan diperbaiki oleh dua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu strategi umpan balik. Yang pertama yaitu positif, untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Yang kedua korekatif, untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga yaitu reflektif, untuk membantu individu memahami dan memperbaiki diri sendiri. Yang keempat yaitu berkelanjutan, untuk memantau kemajuan dan meningkatkan kinerja. Dampak positif umpan balik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Umpan balik membantu individu memahami kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat memperbaiki cara kinerja dan meningkatkan hasil. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Umpan balik yang positif dapat memotivasi seseorang untuk terus berkembang dan merasa dihargai atas usahanya. Yang ketiga, mendorong perbaikan dan pembelajaran.
Umpan balik membangun kesadaran dan aspek yang perlu ditingkatkan sehingga menjadi alat belajar yang efektif. Yang keempat, memperkuat hubungan antar pribadi. Dalam organisasi atau kelompok, umpan balik yang disampaikan dengan baik membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan umpan balik, seseorang dapat mengevaluasi tindakan sebelumnya dan membuat keputusan yang lebih bijak di masa depan. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Umpan balik adalah elemen krusial dalam proses mengevaluasi karena mendorong pembelajaran yang relatif, aktif, dan berorientasi pada perbaikan. Pemberian umpan balik yang tepat akan membangun budaya belajar yang positif dan produktif. Itulah pemaparan yang telah pemateri kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan pembahasan yang telah dibahas pada video pembelajaran kali ini. Mungkin hanya segitu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang terpenting komen. See you. Bye bye.